warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan praktikum pengukuran listrik dan elektronika bab 4 ini, kita akan mempelajari tentang voltmeter. Seperti yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya, voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial pada dua titik dalam sebuah rangkaian. Nah, prinsip kerja dari voltmeter ini menggunakan beberapa komponen, diantaranya yaitu galvanometer dan tahanan multiplier. Di mana galvanometer itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan simpangan dari sebuah jarum voltmeter yang menggunakan medan elektromagnetik atau medan magnetik, di mana saat sebuah arus itu dialirkan ke dalam sebuah galvanometer, nanti arus tersebut akan menggerakkan sebuah jarum penunjuk dari voltmeter itu sendiri. Baik untuk dari praktikum bab 4 ini, mula-mula kita harus mengerti dari rangkaian kalibrasi terlebih dahulu. Mungkin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya. Untuk rangkaian kalibrasi kita menggunakan beberapa komponen, diantaranya yaitu power supply, kemudian VU meter, lalu multimeter buat ampere. Kemudian di sini ada tambahan R pengali atau R1, dan seperti kemarin ada R potensio seperti ini. Nah, untuk prinsip kerja dari rangkaian kalibrasi ini, pertama saat semua rangkaian sudah dirangkai sesuai BBP, kemudian kita memutar potensio ini sesuai simpangan dari VU, di mana simpangan VU itu harus mencapai 100%. Kemudian diukur arus IDP atau arus defleksi penuh di dalam multimeter itu, dan kemudian power supply-nya itu dimatikan. Gunanya untuk menghitung hambatan. Hambatan yang dihitung adalah hambatan airport, hambatan potensio, dan hambatan dalam atau RM, seperti itu. Mungkin itu untuk prinsip kerja dari rangkaian kalibrasinya. Kemudian bila ditanyakan R1 ini fungsinya untuk apa? R1 ini fungsinya untuk R pengali dari rangkaian ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan di sini di gambar rangkaian percobaan voltmeternya. Nah, di sini ada R pengali 1,5 K. Nah, untuk R pengali ini maksudnya adalah sebagai penentu. Jadi batasnya itu 1,5 K. Jadi di sini ada potensiometer, bisa diputar-putar nanti sesuai hambatan dari ini. Hambatan dari yang range yang kalian inginkan. Misalkan di sini ada 2,5 volt. Nanti hambatan yang dimasukkan ke dalam sebuah rangkaian itu berapa? Terus di sini kalian menggunakan range 10 volt. Itu hambatan dalamnya seperti apa, terus range 50 volt hambatan dalamnya seperti apa, dan seterusnya. Jadi di sini ada potensio. Nah, di sini PU sebagai penunjuk dari jarum voltmeter tadi. Seperti itu untuk prinsip kerja dari voltmeter ini. Untuk selanjutnya bisa disimak untuk rangkaian percobaannya. Alat-alat atau komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bisa dibaca di BBP, VU meter, kabel penghubung, resistor, potensio, ampere meter, dan terakhir power supply. Nah, untuk mengenalkan beberapa alat yang digunakan, seperti yang sudah saya sebutkan, di sini ada power supply. Power supply ini fungsinya adalah untuk menyuplai tegangan DC dengan ring 0 sampai 15 volt DC menuju ke dalam rangkaian. Selanjutnya adalah ada multimeter. Multimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus, beda potensial, dan hambatan dalam suatu rangkaian.
Kemudian kita membutuhkan beberapa kabel jumper. Di sini kita menggunakan kabel jumper buaya. Lalu membutuhkan variabel resistor ini atau potensio. Kemudian kita membutuhkan resistor sebesar 1K, 1 kilo ohm sebagai hambatan dalamnya. Fungsinya hambatan dalam ini adalah sebagai fuse atau pelindung dalam rangkaian voltmeter. Dan yang terakhir kita membutuhkan trainer kit VO meter. Trainer kit VO meter ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui simpangan dari sebuah arus yang dimasukkan ke dalam rangkaian. Baik, setelah mengenal beberapa komponen yang akan kita gunakan, selanjutnya dalam merangkai sesuai rangkaian yang di BPP. Bisa dilihat di situ pada rangkaian di BPP pada gambar 4.2 halaman 33 bisa dilihat ya. Untuk rangkaian kalibrasi, dimana dari power supply plus jangan lupa pakai yang merah dan minus pakai yang hitam. Nah, di situ dari plus menuju ke AVO atau ampere meter di seri langsung. Jadi langsung kalian serikan seperti ini. Input kita rapikan juga ini ya. Terus untuk outputnya disambungkan ke dalam VO seperti ini. VO masuk, bis ke VO kita sambungkan ke dalam hambatan dalam sebesar 1K. Ini ya, bisa di ini 1K. Habis dari hambatan 1K kita ke airport. Nah, airport di sini kan ada 3 kaki. Jadi untuk penggunaannya bebas, kaki 1, 2, 3. Kaki 1, 2 adalah bisa kalian masukkan sebagai plus atau input, dan kaki yang terakhir sebagai output. Berhubung outputnya ini langsung ke sumber, ke katoda dari power supply, jadi langsung disambungkan dari power supply saja, tidak apa-apa gini. Sudah, kita cek terlebih dahulu apakah sesuai dengan BPP. Pertama ke sini, ke sini, ke sini, ini ke R. Nah, ya, ini merupakan rangkaian kalibrasi dari VO meter. Dari rangkaian ini parameter yang dicari diantaranya bisa dilihat di BPP juga. Pertama adalah airport. Jadi nanti waktu simpangan VO ini mencapai 100%, kita ukur hambatan pada airport ini berapa kilo ohm. Lalu kita mengukur juga pada R di sini di VO meter, R hambatan dalam, sama kita mengukur arus defleksi penuh atau IDP. IDP itu adalah yang di sini yang disambungkan pada ampere meter tadi. Itu ya kurang lebih. Jadi untuk multimeter ini kita arahkan ke selektor ampere, terus kita hubungkan pada satu daya. Untuk data pertama yaitu 2,5. Di sini kita putar. Nah, 2,5. Terus bisa dicek di sini harus 100%. Jadi kalau lebih dari 100% bisa dikurangi tensionya. Nah, setelah itu kita baca arus defleksi penuh atau IDP di dalam multimeter ini. Di sini kan menunjukkan kita gunakan ring 2,5 mili, berarti yang dilihat adalah 250, menunjukkan angka 30 dibagi 100 berarti sama dengan 0,3 miliampere seperti itu. Jadi arus IDP nya adalah 0,3 miliampere. Nah, selanjutnya adalah mengukur
hambatan potensio dan hambatan dalam di dalam potensio dan di dalam VO meter ini. Jadi untuk mengukur hambatan kita putuskan dulu, ini tidak perlu daya. Nah, selanjutnya adalah kita mengukur hambatan potensio. Nah, bisa dilihat di sini untuk mengukur hambatan potensio. Tadi jangan diputar-putar lagi ya, itu prosedurnya. Jadi tinggal kita tancapkan seperti ini. Sebentar. Nah, di situ yang tertera adalah 1,5 kilo ohm atau 1500 ohm, seperti itu. Terus untuk hambatan pada hambatan dalam atau RM, kita bisa mengukurnya di sini, seperti ini. Nah, itu ada 0,7 kilo ohm, jadi sebesar 700 atau 667 ohm, seperti itu. Bisa ditulis langsung untuk datanya. Kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan lagi satu dayanya. Kita ubah ringnya dari yang 2,5 kita turunkan menjadi variasi tegangan terserah kalian, misalkan 0,5, ya, 0,5, terus dibaca arusnya seperti ini dan simpangannya berapa, seperti ini. Lalu kita naikkan tegangannya menjadi 1,5. Kita baca simpangan VO nya seperti ini dan arus yang terbaca, nah seperti ini. Kemudian kita naikkan menjadi yang tadi, yang 2,5. Jadi teknisnya harus 2,5 ini harus 100% di VO. Soalnya tadi kan kalibrasinya menggunakan range 2,5, harus 100%. Jadi di sini waktu menggunakan 2,5 harus 100% juga, seperti itu. Untuk yang range selanjutnya yaitu range 10 dan range 15, kita tinggal ubah di sini. Baik, kita lanjut menuju ke lampiran. Di sini lampiran yang harus kalian cari adalah IDP dan error persennya. Nah, IDP bisa dirumuskan dari V per RM plus R4 plus R1K. V di sini adalah V sesuai range, misalkan 2,5 ya 2,5, dan RM-nya sesuai dengan data yang sudah didapatkan. Untuk error persennya bisa dirumuskan mutlak HT min HP per HT kali 100%. Di sini untuk error persen harus kurang dari 20% ya. Kalau misalkan lebih dari 20% berarti ada yang salah dari hitungan kalian. Seperti itu. Cukup untuk sekian Capricum voltmeter. Terima kasih.